Dan akhirnya kita memutuskan untuk bilang iya, memutuskan untuk menerima ajakan tersebut. Padahal bisa aja pada saat itu kondisi fisik dan mental kita udah nggak bisa lagi atau udah nggak kuat. Hai guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Bilang enggak terhadap hal yang sebenarnya kita nggak pengen, itu emang susah ya. Kayak kita nggak enak aja gitu buat nolak permintaan ataupun ajakan orang. Ya kan? Kenapa sih kita susah banget untuk bilang enggak? Menurut Susan Neumann, PhD, dalam bukunya The Book of No, orang-orang yang sulit menolak itu karena ia cenderung takut dianggap egois atau tidak peduli. Kalau dalam perspektif bimbingan dan konseling sendiri, ini berkaitan dengan yang disebut need for social approval atau kebutuhan akan penerimaan sosial, yaitu dorongan alami dalam diri seseorang untuk merasa diterima, disukai, dan dianggap baik oleh lingkungan sekitar. Nah, dorongan ini tuh sebenarnya wajar banget, guys. Karena kan manusia tuh emang makhluk sosial. Tapi kalau kebutuhan ini terlalu dominan, kita jadi cenderung untuk mengabaikan diri kita sendiri demi menyenangkan orang lain. Dan kalau kita tarik lebih jauh, alasan kenapa kita susah banget buat bilang enggak itu seringkali muncul karena ya kita enggak enakan atau karena kita merasa canggung. Ini biasanya berakar dari budaya kita yang memang sangat menjunjung tinggi nilai sopan santun, saling membantu, dan menjaga keharmonisan dalam relasi ataupun hubungan. Jadinya kita takut hubungan kita jadi renggang, takut dikira berubah, atau takut dicap sombong hanya karena kita itu satu kali menolak permintaan orang lain. Padahal, kalau kita terus-terusan untuk menuruti semua permintaan orang lain, guys, tanpa memikirkan kondisi ataupun kebutuhan diri kita sendiri, lama-lama kita juga yang bakalan capek atau bahkan bisa kehilangan diri kita sendiri. Nah, kondisi ini tuh biasa disebut dengan lack of assertiveness atau ketidaktegasan pribadi. Artinya, seseorang itu kesulitan untuk menyampaikan pendapatnya, keinginannya, atau penolakan dia dengan jelas dan jujur. Karena orang ini nggak mampu untuk bersikap tegas terhadap batas ataupun pilihannya sendiri. Jadinya ia akan lebih rentan untuk merasa terpaksa, merasa bersalah, dan akhirnya terjebak dalam hubungan ataupun situasi yang nggak sehat. Selain itu, penting juga untuk bisa mengenal batasan diri sendiri. Kadang kita tuh susah untuk bilang enggak, itu bukan hanya karena kita nggak mau aja guys, tapi karena kita sendiri pun belum paham sama batasan kita, sama apa yang kita mau. Kita nggak sadar kapan kita beneran capek, kapan kita butuh jeda atau istirahat, atau kapan kita harus jujur bahwa kita lagi nggak bisa atau lagi nggak sanggup. Kalau kita terus-terusan mengiyakan tanpa tahu kapasitas diri kita, lama-lama kita juga bisa kelelahan, kita bisa burn out, atau bahkan kita bisa ngerasain stres, guys. Alasan lain yang juga sering bikin kita susah banget buat bilang enggak, yaitu karena kita takut kehilangan momentum atau kita takut kehilangan peluang atau yang biasa disebut dengan istilah FOMO. Sebagai generasi muda yang hidup di era serba cepat dan penuh ekspektasi, kita tuh sering kali merasa semuanya tuh harus kita ikutin gitu. Semua kegiatan, semua project, semua ajakan, dan kita takut banget untuk ketinggalan sesuatu yang mungkin penting atau mungkin bisa jadi kesempatan besar. Sehingga ini yang membuat kita terus-terusan kepikiran, kayak, "Kalau aku nolak sekarang, nanti aku nyesel nggak ya?" Atau, "Kalau aku nggak ikut, nanti aku gabut. Nanti aku nggak bisa kayak punya kesibukan kayak mereka." Dan akhirnya, kita memutuskan untuk bilang iya, memutuskan untuk menerima ajakan tersebut. Padahal bisa aja pada saat itu kondisi fisik dan mental kita udah nggak bisa lagi atau udah nggak kuat. Nah, setelah tadi kita udah bahas kenapa kita itu bisa susah untuk bilang enggak, sekarang yuk kita pelan-pelan belajar. Belajar gimana sih caranya untuk bilang enggak atau nolak tanpa harus merasa bersalah. Nah, yang pertama guys, coba deh untuk dari ngasih jeda sebelum kita menjawab ajakan ataupun permintaan orang ke kita. Kadang tuh ya ketika kita mendapati sebuah permintaan ataupun ajakan, kita tuh pasti langsung refleks bilang iya. Karena kita takut bikin orang itu kecewa, ya kan? Padahal kita tuh belum mikir, kita belum apa ya?
menanyakan kepada diri kita sendiri apakah kita sanggup atau enggak, kita mau atau enggak gitu. Ketika kita mendapatkan sebuah ajakan ataupun permintaan, kita bisa dulu tuh untuk mengatakan hal sederhana seperti, "Bentar ya, aku pikir-pikir dulu," atau, "Nanti aku kabarin ya, pokoknya nanti aku kabarin deh kalau misalnya jadi atau enggak," gitu. Nah, itu bakal ngasih kita waktu buat cek perasaan kita sendiri. Tanyain ke diri kita sendiri, "Aku emang mau nggak? Atau ini cuman karena aku nggak enak nolak aja?" Dengan ngasih jeda, kita juga bisa lihat apakah kita lagi sanggup atau enggak, kita punya waktu atau enggak, dan yang paling penting, kita mau atau enggak. Setelah itu, penting untuk belajar bersikap asertif. Aku udah sering banget ya kalau ngomongin soal soal pembahasan seperti ini tuh, solusinya atau tipsnya pasti nggak jauh-jauh dari komunikasi asertif, guys. Karena emang asertif itu bagaimana cara kita untuk menyampaikan apa yang kita rasain dan apa yang kita butuhkan secara jujur dan tegas, tapi tetap sopan dan menghargai orang lain. Jadi dalam konteks ini, kita bisa tuh berkomunikasi secara asertif. Misalnya kita bilang, "Maaf ya aku belum bisa bantu kamu sekarang," atau, "Maaf ya aku nggak bisa ikut karena aku lagi ada kegiatan lain," atau, "Aku ada fokus untuk hal lain." Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini tuh adalah pernyataan komunikasi asertif, guys. Di mana kita bisa jujur dengan apa yang kita rasakan, jujur dengan kondisi kita pada saat itu, tapi juga tetap dalam pernyataan yang sopan dan respect dengan orang lain. Dan kita nggak perlu ngasih alasan yang panjang lebar ataupun minta maaf yang berlebihan, karena kita berhak kok buat nolak hal-hal yang emang kita nggak bisa atau emang kita nggak mau. Nggak usah takut buat dibilang berubah atau nggak paham atau nggak loyal atau nggak apa ya, atau egois lah mungkin istilahnya, karena yang tahu prioritas ataupun kondisi kita sekarang itu ya diri kita sendiri. Jadi please guys, belajar untuk berkomunikasi secara asertif, belajar bersikap asertif. Karena itu penting banget buat ngejaga dan ngelindungin diri kita sendiri dari hal-hal yang bakalan ngelukain ataupun nyakitin diri kita sendiri. Dan yang pasti, ini juga baik untuk menjaga hubungan kita dengan orang lain karena ya kita juga berkomunikasi dengan baik, kita memberikan pemahaman dengan baik kepada orang tersebut. Dan yang terakhir dan ini enggak kalah pentingnya itu berdamai sama rasa nggak enak itu. Karena kita tuh kadang udah tahu sebenarnya caranya buat nolak, ya kan kita udah paham sebenarnya, apa ya, secara teknisnya lah bahwa ini yang bakal aku lakuin kalau misalnya ada yang ngajak aku tapi aku nggak mau. Kita udah sebenarnya udah paham banget, guys. Tapi yang susah itu sebenarnya adalah perasaan nggak enak yang kita rasakan. Rasa bersalah, rasa takut disalahpahami, takut bikin orang lain kecewa, dan takut hubungannya jadi berubah atau malah rusak. Iya kan? Tapi sebenarnya guys, perasaan ini wajar kok. Kita nggak harus selalu jadi orang yang selalu ada, selalu bisa, selalu mengiyakan semua permintaan. Karena ya emang kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Dan itu nggak apa-apa sih. Dan dalam perspektif bimbingan dan konseling juga, hal ini berkaitan erat dengan konsep self-care. Self-care ini tuh bukan hanya soal liburan, soal kayak me time atau spa dan sebagainya ya guys. Tapi lebih kepada kemampuan kita untuk mengenali apa yang kita butuhkan, kapan kita harus memberikan jeda ataupun space untuk diri kita sendiri, dan berani bilang enggak terhadap sesuatu yang enggak kita inginkan. Jadi mulai sekarang yuk kita belajar berdamai dengan rasa nggak enakan itu. Mengatakan tidak itu bukan berarti kita jahat atau egois ya guys. Tapi ini tuh bentuk kasih sayang ataupun kepedulian kita pada diri kita sendiri. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nurwimes. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!